Pemirsa, sebuah truk bermuatan gas LPG cair terbakar dan menyambar dua mobil di anjungan perbaikan kapal PT Dok Surabaya. Supir truk LPG dan operator berhasil dievakuasi dari lokasi kebakaran dan kini dalam perawatan intensif rumah sakit. Truk bermuatan gas LPG cair terbakar dan menyambar dua mobil di anjungan perbaikan kapal PT Dok Perkapalan Surabaya. Puluhan petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api. Sempat terjadi 2 kali ledakan dan api menyambar dua mobil yang berada di dekatnya. 12 mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Diduga ada percikan api saat proses pemindahan LPG cair sehingga menyebabkan kebakaran. Terjadi proses pengisian, jadi dari unit tangki LPG dia ngisi ke tangki dari truk ke tandon tangki LPG ada 2, kapasitas 4 ton kiri kanan. Nah, mungkin dalam proses ini itu terjadi kebakaran. Jadi di dalam tadi untuk korban, operator sama drivernya dilarikan ke PAC, tapi kondisinya saya belum tahu. Mama di Desa Wakumoro, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara mengamuk dan menggulingkan mobil dinas milik Pemda Buton Selatan yang melintas. Aksi ini sebagai protes jalan rusak yang menghubungkan jalur lintas kabupaten yang sejak tahun 2012 belum juga diperbaiki. Emak-emak warga Desa Wakumoro, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara ini mengamuk dan naik ke atap mobil dinas Pemda Buton Selatan saat protes jalan rusak di wilayah mereka. Tak sampai di situ, warga yang kesal juga menggulingkan mobil dinas. Aksi warga ini bukanlah yang pertama kalinya. Warga beberapa kali melakukan aksi protes kepada pemerintah daerah Kabupaten Muna, namun tak pernah ada tanggapan. Jalan rusak yang diprotes warga menghubungkan antara Kabupaten Muna, Muna Barat, Buton Tengah, dan Buton. Katanya mau diaspal tapi janji terus. Janji sampai kapan janjinya? Kita kesini setengah mati. Jalan ini? Harapannya ya segera mau diaspal. Sampai kapan janjinya itu akan dilaksanakan? Jalan rusak mengakibatkan banyak warga yang melintas mengalami kecelakaan. Di waktu kemarau, jalan menjadi berdebu sehingga mengganggu pernafasan, sementara di musim penghujan, jalan berlumpur. Dari Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan. Puluhan tenda resepsi pernikahan di Pelaihari, Kalimantan Selatan dibongkar petugas karena melanggar aturan PPKM. Tenda dibongkar karena melaksanakan resepsi lewat pukul 11 siang. Kedua mempelai pengantin ini hanya bisa terdiam melihat tenda resepsi pernikahannya dibongkar oleh petugas gabungan setempat. Begitupun panitia pernikahan hanya mengikuti aturan PPKM yang berlaku. Tenda resepsi pernikahan terpaksa dibongkar oleh petugas karena melewati pukul 11 siang. Di Kota Pelaihari, Kalimantan Selatan, petugas mendatangi rumah warga yang menggelar pernikahan dan membongkar satu persatu tenda resepsi. Selain pembongkaran di Kota Pelaihari, pembongkaran tenda resepsi juga dilakukan di Kecamatan Penyipatan. Petugas gabungan telah melaksanakan pemantauan tempat-tempat resepsi pernikahan dan membongkar tenda sesuai kesepakatan. Orang yang melaksanakan resepsi ternyata pada hari ini juga kami melaksanakan pembongkaran terhadap mereka-mereka yang masih melaksanakan resepsi pernikahan. Melaksanakan resepsi minggu depan nih Pak, bagaimana Pak? Kami mengharapkan kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Tanah Laut untuk pelaksanaan resepsi pernikahan agar ditunda sampai dengan berakhir masa PPKM level 4. Penerapan PPKM level 4 dan instruksi Bupati nomor 8 tahun 2021 ternyata masih sulit dilaksanakan di lapangan. Warga pun diimbau taat aturan PPKM agar pandemi segera berakhir. Dari Pelaihari, Kalimantan Selatan, Zulkifli Yunus, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan pelajar MTS di Majalengka, Jawa Barat mengikuti upacara bendera perdana setelah lebih dari 1 tahun bersekolah secara online. Para pelajar ini antusias dapat kembali mengikuti pembelajaran tatap muka. 300 pelajar MTS Al-Mizan Majalengka, Jawa Barat ini antusias mengikuti upacara bendera perdana di masa PPKM. Para pelajar ini merasa senang dapat kembali bertemu langsung dengan teman sekolah setelah lebih dari 1 tahun bersekolah secara online. Pihak sekolah membatasi jumlah pelajar yang mengikuti sekolah tatap muka.
300 pelajar mengikuti pembelajaran tatap muka dan 300 lainnya secara virtual di rumah masing-masing. Kedua kelompok ini akan bergantian setiap 3 hari. Dibagi 2 shift ya, jadi satu shift itu belajar 3 kali dengan durasi pembelajaran 1 jam pelajarannya 20 menit. Gitu. Dalam 1 minggu berapa kali? Dalam 1 minggu 3 hari. Dalam 1 minggu 3 hari? Ya. Satu shift? Ya, dan itu kehadiran 50%. Satu sisi tatap muka, yang lainnya virtual? Yang lainnya itu daring, ya virtual. Pihak sekolah juga menerapkan protokol kesehatan ketat dalam penerapan sekolah tatap muka di masa COVID-19. Pembelajaran tatap muka di Panjalengka dapat dilaksanakan sering menurunnya level PPKM di kabupaten ini menjadi level 2. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zaini Johadi, iNews melaporkan. Sementara itu di Jakarta, pembelajaran tatap muka pertama di masa PPKM diikuti dengan antusias oleh para murid di sekolah negeri maupun swasta. Pihak sekolah memperlakukan protokol kesehatan ketat. Setelah lepas dari zona merah penyebaran COVID-19, Jakarta akhirnya memulai kembali pembelajaran tatap muka di sekolah. Salah satu siswa yang antusias mengikuti pembelajaran tatap muka adalah Nafiswa yang duduk di kelas 2 SDN Rawamangun 12 pagi. Sejak pagi, Nafiswa sudah menyiapkan peralatan sekolah yang akan digunakan pada pembelajaran tatap muka. Dengan diantar orang tuanya, Nafiswa berangkat ke sekolah. Setibanya di sekolah, Nafiswa harus melalui sejumlah prosedur prokes, seperti mencuci tangan dan menjaga jarak antar bangku dengan teman-teman sekelasnya. Tak lupa, para guru pun mengingatkan agar para siswa mematuhi protokol kesehatan selama belajar tatap muka di sekolah. Sekolah apa yang dilakukan? Cuci tangan, sambut, jaga, apa lagi? Menjaga jarak. Oke. Memakai masker. Oke. Selama pembelajaran tatap muka di Jakarta, para siswa harus mendapat izin dari orang tua dan mengikuti pembelajaran selama sekitar 35 menit dengan jumlah siswa terbatas. Untuk hari pertama di SDN Rawamangun 12, belum semua murid bisa belajar di sekolah. Nomor 1 sampai dengan 32. Tetapi dalam kenyataannya kelas 6 itu yang 5 rombel harusnya ada 10 ruangan. Ternyata yang mengizinkan dari pihak orang tua hanya bisa 5 ruangan. Jadi hari ini ada ruangannya 445, jadi ada 13 ruangan. Sesuai dengan SK Kadis nomor 882 bahwa SD itu waktunya adalah 3 kali 35 menit. Kita mulai pembelajaran dari jam 7 sampai jam 8.45. Jadi orang tua nanti dijemput jam 09.00. Sementara pembelajaran tatap muka di sekolah swasta MTS PKP Jakarta Islamic School Jakarta Timur, pihak sekolah memberlakukan sistem blended learning, yaitu 50% siswa pembelajaran tatap muka di sekolah dan 50% lagi belajar secara daring, namun dilakukan secara bersamaan. Siswa yang datang ke sekolah diharuskan melalui prosedur protokol kesehatan. Sedangkan siswa yang belum mendapat izin dari orang tua belajar tatap muka di sekolah cukup mengikuti secara daring. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto memuji Presiden Joko Widodo dalam penanganan pandemi. Prabowo yang pernah menjadi pesaing berat Jokowi optimis pemerintah bisa mengatasi berbagai masalah COVID-19. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presiden Joko Widodo mengumpulkan para petinggi partai politik yang mendukungnya di Istana Negara 25 Agustus lalu. Petinggi partai yang hadir adalah 7 ketua umum dan 7 sekretaris jenderal. Hari ini 24 Agustus kemarin. Dalam pertemuan ini, Presiden membahas penanganan COVID-19 sejak awal masa pandemi hingga sekarang. Namun, ada yang menarik dalam pertemuan ini. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memuji Presiden Jokowi. Menurut Prabowo, kepemimpinan Jokowi efektif dalam menangani COVID-19. Perkembangan kasus harian COVID ini memang betul-betul sulit diduga. Tapi alhamdulillah pada hari ini 24 Agustus kemarin kita sudah berada di angka 19.000 dari 56.000. Inilah saya kira proses belajar juga yang kita lakukan. Saya tahu pun beberapa negara yang kita nilai berhasil
melakukan pengendalian dan kita coba untuk kita modifikasi di sini dalam rangka pengendalian di negara kita Indonesia. Suara-suara yang ingin memperkeruh keadaan itu tidak perlu dihiraukan. Kita sudah berada di jalan benar, jadi kepemimpinan Pak Jokowi efektif, Pak. Saya mengakui itu dan saya hormat sama Bapak. Saya lihat, saya saksi, saya ikut dalam kabinet. Kepemimpinan keputusan-keputusan Bapak cocok untuk rakyat kita. Dan memang kita harus... Prabowo Subianto yang dipercaya Jokowi menjadi Menteri Pertahanan adalah mantan rival berat Joko Widodo pada Pilpres 2019. Pada Pilpres 2014, Prabowo juga kalah melawan Jokowi ketika ia berpasangan dengan Hatta Rajasa. Tim Liputan iNews melaporkan. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memuji kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang dinilai efektif selama pandemi COVID-19. Pujian ini pun menuai pro dan kontra karena dinilai tidak sesuai dengan fakta. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami juru bicara Prabowo Subianto, Daniel Anzar Simanjuntak, dan analis sosial politik dari UNJ, Ubedillah Badrun. Saya sapa terlebih dahulu, selamat sore Bang Daniel dan Pak Ubed. Selamat sore Mbak Stefani. Selamat sore Mbak Stefani. Saya akan ke Bang Daniel terlebih dahulu. Bang Daniel, banyak yang mempertanyakan apa sebenarnya maksud dibalik pujian Pak Prabowo kepada Pak Jokowi. Bisa langsung dijawab Bang Daniel, apa maksud dibalik puji-pujian ini? Saya pikir yang disampaikan Pak Prabowo biasa ya, karena pertemuan itu adalah undangan Pak Jokowi dan posisi Pak Prabowo sebagai Ketua Umum Partai Politik, dalam hal ini Partai Gerindra. Kemudian di sisi lain juga Partai Gerindra adalah koalisi pemerintah pada saat ini dan Pak Prabowo adalah salah satu menteri di kabinet Pak Jokowi. Ketika Pak Jokowi menyampaikan berbagai hal terkait penanganan COVID-19, kemudian penanganan kebijakan lainnya, maka kemudian Pak Prabowo karena tahu persis bagaimana Pak Jokowi bekerja, kepemimpinan beliau, karena faktanya adalah Pak Prabowo pada hari ini adalah anggota kabinet, kemudian Pak Prabowo memberikan apresiasi terhadap upaya-upaya yang sudah maksimal, yang sedang dan akan dilakukan oleh Pak Jokowi. Jadi tidak ada yang sesuatu luar biasa dan itu hal yang biasa, itu simbol memberikan semangat agar Pak Jokowi terus bekerja keras begitu, dan Pak Prabowo sebagai pimpinan partai punya komitmen untuk membantu semaksimal mungkin. Baik, artinya pujian ini hal yang wajar karena posisi Pak Prabowo sebagai koalisi sekaligus menteri di kabinet Pak Jokowi. Ya, seperti tadi saya sebutkan, Pak Prabowo paham betul apa yang sedang dan akan dikerjakan dalam kabinet dan upaya kita misalnya dalam penanganan COVID-19. Nah, makanya Pak Prabowo kan sebutkan dalam testimoni beliau tersebut bahwasannya sekarang dunia mengalami hal yang serupa, semuanya juga mengalami pasang surut terkait dengan kebijakan COVID-19. Oleh sebab itulah Pak Prabowo ingin mendorong dan meyakinkan Pak Jokowi jangan surut, terus punya rawat komitmen, dan kita Partai Gerindra dalam hal ini Pak Prabowo di hal lain tetap mendukung beliau sebagai presiden, tetap kerja maksimal yang sedang dan akan dikerjakan beliau. Baik, Pak Ubed, Anda sepakat dengan pujian yang dilontarkan Pak Prabowo, kepemimpinan Jokowi efektif, keputusan Pak Jokowi cocok untuk rakyat. Tanggapan Anda? Itu berlebihan ya, saya kira, karena satu penilaian yang tidak objektif dan itu seperti narasi hampa yang tidak punya jiwa, karena tidak tepat begitu pujiannya kalau kemudian menyebut bahwa kepemimpinan Presiden Jokowi efektif bekerja lalu on the right track misalnya. Saya kira kita perlu
membuka datanya bahwa narasi itu menurut saya keliru. Pertama, tentu saja Presiden bekerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Ekonomi Nasional dan tentang penanggulangan pandemi COVID. Artinya kita ada dua soal penting di situ, soal ekonomi dan soal pandemi. Pada dua soal itu rapotnya merah karena datanya juga merah. Misalnya dalam soal ekonomi justru di tengah rakyat menderita korupsi merajalela misalnya. Dengan angka indeks persepsi korupsi 37 dan itu adalah angka yang dengan standar rapot merah. Kemudian juga korupsinya luar biasa dengan angka miliaran rupiah dan bahkan diduga oleh ICW angkanya 2,7 triliun dari korupsi kasus bansos misalnya. Bahkan oleh yang lain disebut hampir bisa ratusan triliun. Itu dari sisi ekonomi ya, karena kan Presiden menempatkan KPK itu eksekutif sejak Undang-Undang 2019 revisi Undang-Undang KPK 2019 itu. Artinya Presiden bertanggung jawab atas praktek korupsi dan nyatanya korupsinya merajalela. Kemudian yang kedua soal angka pertumbuhan ekonomi misalnya. Soal ekonomi juga saya lihat datanya juga buruk karena utang terus bertambah. Bahkan saya mengerikan sekarang utangnya tahun ini bisa sampai 7.000 triliun dan kita mengalami satu keadaan di mana membayar utang pokok saja itu bisa 400 triliun lebih, kemudian bunga utangnya 375 triliun kurang lebih. Artinya apa? Tahun lalu kita defisit hampir 950 triliun lebih, jadi itu angkanya 6,09% kan, itu angka yang sangat besar menurut saya dari sebuah defisit APBN. Itu artinya pendapatan negara kita itu kan hanya sekitar 1.600 triliun lebih, kemudian sementara kebutuhan pembiayaan negara 2.500 triliun. Artinya hampir 50% kita defisit APBN kita ini kan sangat cukup memprihatinkan. Dan itu dari sisi ekonomi. Dari sisi pandemi COVID juga datanya menunjukkan data yang memprihatinkan. Misalnya kita tengok misalnya arogansi pemerintah sehingga mengabaikan antisipasi dari lonjakan pandemi pada bulan Juni-Juli dengan angka kematian mencapai 350% kenaikannya dengan korban per hari bisa 1.100 orang meninggal. Jadi, inikah alasan Anda menyebut pujian Pak Prabowo seperti narasi hampa tak berjiwa? Iya, karena memang tidak berdata. Itu kalau tengok datanya soal penanggulangan ekonomi bermasalah, kalau tengok datanya soal penanganan pandemi juga bermasalah. Jadi bayangkan kita kan sampai hari ini ada 132.000 yang meninggal. Dan di antara 132.000 itu ada ratusan profesor yang meninggal dunia, ada hampir 1.000 ulama yang meninggal dunia, termasuk juga pendeta di dalamnya, rohaniawan dan cendekiawan dan seterusnya. Artinya termasuk tenaga kesehatan hampir 1.000 juga yang meninggal dunia. Itu artinya ada persoalan serius dalam penanganan pandemi COVID. Karena di awal memang menyepelekan pandemi COVID ini. Kemudian langkah-langkahnya mengutamakan ekonomi dibanding nyawa rakyat. Saya kira itu, Mbak Stefani. Baik, Bang Dhanil, langsung saja ditanggapi. Pujian Pak Prabowo tidak objektif, tidak sesuai data karena di bidang ekonomi dan penanganan pandemi, rapor Pak Jokowi merah. Mbak Stefani, hampir seluruh dunia dan seluruh dunia mengalami hal yang serupa. Jadi kalau saya ibaratkan sebagai terpaan badai di tengah lautan yang luas begitu, kemudian ada kapal besar yang sedang berlayar dengan satu kapten kapal yang berusaha supaya kapal tidak terbalik secara maksimal, bekerja keras begitu tentu dengan kru-krunya dan awak-awaknya. Kira-kira kita Indonesia tidak dihantam begitu dihantam kemudian tenggelam kapal tersebut. Dan setidaknya yang ingin disampaikan oleh Pak Prabowo bahwasanya kapal ini tetap pada jalur yang benar. Kapal ini bertahan di tengah badai yang seluruh negara itu sedang mengalami hal yang serupa. Apa yang disampaikan menjadi kritik Mas
Ubaid tadi, iya itu jadi catatan penting. Kan Pak Prabowo juga menyebutkan memang tidak ada beberapa hal yang harus menjadi catatan, ada beberapa hal kita punya kelemahan dan sebagainya. Tapi catatan yang paling penting sampaikan Pak Prabowo dalam konteks pujian sebutlah begitu, atau sebenarnya apresiasi yang disampaikan kepada Presiden Jokowi, posisi Pak Prabowo sebagai ketua umum partai adalah menyatakan bahwasannya kita on the track, dan itu penting saya pikir di tengah situasi yang tidak mudah pada saat ini, karena tentu pimpinan negara membutuhkan kritik tentu, dan Pak Jokowi juga sudah menyampaikan sangat terbuka dengan kritik tersebut. Tapi di sisi lain perlu juga yang diberikan semangat agar terus bekerja semaksimal mungkin, kemudian tidak terganggu dengan sangat berbagai sebutlah gangguan-gangguan yang kemudian bisa menyebabkan kinerja menurun dan sebagainya. Baik. Kira-kira Bu. Baik Pak Ubed, bahwa kemudian pandemi berdampak kepada seluruh negara di dunia, bahwa Indonesia cukup mampu bertahan, ini selalu menjadi narasi yang dilontarkan pemerintah untuk menjawab kritik-kritik yang bermunculan. Anda setuju dengan narasi yang ini? Itu narasi perlindungan saja, bersembunyi di balik kelemahan, karena kan kita tentu harus membandingkan secara equal ya. Misalnya negara mana sih yang perbandingannya sama dengan kita? Kita bandingkan saja dengan negara dengan jumlah penduduk yang jauh lebih besar, seperti Tiongkok misalnya dengan jumlah penduduk 1,4 miliar, mereka dengan sangat sistematik mengatasi soal COVID misalnya. Mereka melakukan lockdown kasus dari Wuhan, itu kan sangat bertahap itu, sampai kemudian mereka bisa mengeliminir situasi di Tiongkok. Begitu juga misalnya di negara-negara lain dengan jumlah penduduk yang juga miliaran seperti India misalnya, juga secara sempat mengalami lonjakan, tetapi secara ekonomi juga jauh lebih dulu melampaui resesi India dengan angka pertumbuhan ekonomi 0,5% itu pada tahun lalu, akhir tahun lalu. Jadi saya kira perbandingannya mesti equal. Nah di Tiongkok itu tidak ada perdebatan, perbedaan narasi antara misalnya Menko dengan Presiden. Di Indonesia ada tuh, COVID sudah terkendali. Nyatanya kata Presiden belum terkendali. Itu kan tidak ada di Tiongkok kayak gitu. Kemudian juga misalnya narasi-narasi lain yang kemudian berseberangan. Misalnya ada menteri yang mengatakan darurat militer begitu. Jadi di Tiongkok tidak ada narasi-narasi yang berseberangan antara Presiden dengan menteri. Saya mengatakan diksi Prabowo yang mengatakan efektif, kemudian on the right track itu tidak tepat, karena faktanya begitu, koordinasinya kacau, itu nggak efektif. Ciri kepemimpinan tidak efektif kan koordinasinya tidak terbangun dengan baik, dan faktanya terjadi kemarin ketika kolaps semua rumah sakit pada Juli dengan 2 pekan angka kematian tertinggi di dunia, itu menunjukkan bahwa efektivitas bekerjanya menteri. Dalam bulan-bulan sebelumnya santai-santai saja, itu tidak serius mengantisipasi kemungkinan terjadinya lonjakan. Jadi kata-kata efektif dan on the right track itu menurut saya tidak tepat. Kalau memberi semangat, kasih semangat aja bahwa memang ini problem besar, kita harus semangat. Tapi kalau sampai menilai bahwa ini adalah efektif, pemimpinan yang on the right track, saya kira ya tidak tepat. Kan kita mesti objektif. Baik, Pak Ubed dan Bang Daniel, saya masih ingin berdiskusi lebih lanjut, tapi sayang kita dibatasi oleh waktu. Terima kasih atas diskusinya sore hari ini, Bang Daniel dan Pak Ubed sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Pemirsa, masa pendukung Rizik Syihab ricuh usai sidang vonis banding Rizik Syihab di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Kami akan kembali sesaat lagi.